Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya Bu Eri? Amin, luar biasa. Tentunya anak-anak juga luar biasa juga kabarnya. Iya, puji Tuhan kita kembali bersama-sama bersatu hati di dalam Sekolah Minggu Tunas Muda pada hari ini. Anak-anak bagaimana kabarnya semuanya? Tentu dalam keadaan yang baik ya. Amin. Ibu Ruth berharap semua dalam keadaan sehat. Ibu Eri juga berharap semua anak-anak dalam kondisi yang baik. Ya, Nah, puji Tuhan. anak-anak, sebelum kita mengawali Sekolah Minggu Tunas Muda pada hari ini, mari anak-anak kita bersama-sama memohon kepada Tuhan agar sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik. Mari anak-anak semuanya berdoa. Terima kasih Tuhan untuk minggu ini, untuk pagi ini kami boleh bersatu hati bersama-sama di dalam sekolah minggu Tunas Muda. Kami mengucap syukur karena kasih karunia penyertaan-Mu kepada kami semuanya, terkhusus kepada anak-anak sekolah minggu Tunas Muda pada hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga selesai kami nanti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ibu Eri masih ingat? Pelajaran yang kedua. Iya, pelajaran kedua kemarin tentang Tentang apa, Ibu? apa ya? Ayo, anak-anak masih ingat? Apa ya? Bu Eri dibantu dong. Nah, pelajaran yang kedua kemarin kita belajar tentang percaya kepada Yesus adalah satu syarat untuk anak-anak bisa dibaptiskan. Nah, kalau kemarin kesimpulan pada pelajaran yang kedua tentang yang pertama, pemahaman kepada kebenaran firman Tuhan adalah dasar pokok kita mengenal dan percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, mempercayai Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita orang berdosa. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang percaya dan bertobat kemudian dibaptis. Nah, anak-anak tentunya juga kemarin waktu diberi tugas, ayo siapa yang belum mengumpulkan? Sudah banyak mengumpulkan belum, Bu? Ayo, siapa yang udah mengumpulkan? Tunjuk jari. Ayo, angkat tangan. Oke, kalau belum mengumpulkan, anak-anak nanti juga diberi tugas. Anak-anak dimohon bisa merespon ataupun bisa sedikit misalkan ada tugas seperti ini, anak-anak dapat melakukannya. Ya, Itu betul. adalah salah satu contoh anak-anak merespon aktivitas yang sesuai dengan pelajaran yang didapat. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu ini, mari anak-anak kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan sebuah lagu. Apa, Bu Eri? Walau ku tak dapat melihat. Mari anak-anak kita mendengar, memuji nama Tuhan dan melakukannya. Ya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas
kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan lagi pelajaran kita, jangan lupa anak-anak, persembahan dikumpulkan. Mungkin anak-anak bisa menaruhnya di dalam botol atau di dalam amplop. Nanti kita suatu saat kita bertatap muka, kita ke gereja, anak-anak bisa membawanya ya Bu Eri ya. Karena itu persembahan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Kita masuk di dalam pelajaran yang ketiga. Tentang apa anak-anak? Hari ini kita belajar tentang orang percaya harus dibaptiskan. Nah, apa itu baptisan? Ya, baptisan itu apa ya? Bahwa kita itu ada satu kesediaan untuk melayani Tuhan. Ada satu keinginan untuk melaksanakan kehendak Tuhan, seperti itu Bu Ruth. Iya, betul sekali. Mungkin kita perlu berpikir juga, mengapa sih orang Kristen kok mesti harus dibaptiskan segala? Dan itu pun juga melalui proses tentunya. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui, kalau begitu, mengapa seorang Kristen perlu dibaptiskan Bu Eri? Ya. Orang Kristen harus dibaptiskan. Oke, mari kalau seperti itu kita akan sama-sama untuk belajar apakah itu baptisan, dan yang terutama mengapa sih orang Kristen harus dibaptiskan, ya. Ya, mari anak-anak kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12 tentang orang percaya Yesus harus dibaptiskan. Nah, kita ada satu pertanyaan, mengapa orang Kristen itu harus dibaptiskan? Ya, perlu kita ketahui bahwa orang Kristen harus dibaptiskan, ada 3 hal yang harus kita ketahui ya Bu Ruth. Oh iya. Ya. Nah, yang pertama, kita itu lahir itu dalam keadaan berdosa, ya. Karena sebelum kita manusia itu tidak mempunyai dosa, hubungan dengan Tuhan baik-baik. Tetapi setelah kita manusia pertama jatuh ke dalam dosa, hubungan kita menjadi terhambat. Seperti itu Bu Ruth. Iya. Lalu yang kedua, sebagai wujud kita bahwa kita mengakui pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kita mengakui keberadaannya Bu Ruth. Yang terutama kita mempunyai ikrar, mempunyai janji untuk melakukan kehendaknya sepanjang hidup kita. Nah, ini yang berat
Burut. Karena melakukan kehendaknya sepanjang hidup kita. Ada lagi yang ketiga, kita tahu bahwa Yesus telah mati disalibkan untuk siapa, Burut? Untuk kita semuanya. Iya. Sehingga kita itu kembali memperoleh hubungan yang kemarin rusak, hubungan kembali baik dengan Allah, Burut. Nah, kita akan terbuka jalan bagi kita untuk menjadi anggota keluarga Allah. Iya. Nah, kalau begitu senang kan, Burut? Oh, senang sekali. Iya. Dan baptisan adalah tindakan untuk menyatakan kepada semua bahwa kita percaya penuh kepada Allah dan mutlak milik Allah. Tidak hanya dalam hati saja loh anak-anak. Iya, tentunya. Kita dapat masuk dalam kerajaan Allah kalau kita sudah dibaptis. Ya. Lalu bagaimana ya, Burut, caranya supaya kita benar-benar dapat menunjukkan sebagai kita itu orang yang percaya, lalu siap untuk dibaptiskan? Ya, tentunya kita sebagai anak Tuhan harusnya bisa mulai rajin belajar Alkitab, Ya. berdoa, dan menghadiri kegiatan persekutuan. Contohnya, kita setia dalam sekolah minggu, kita setia di dalam ibadah di gereja kita. Iya, betul Burut. Nah, juga yang tidak boleh kita lupakan, Burut, memperkuat kasih dan iman kita, Burut, kepada Allah. Ada lagi nih, Bu, mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik. Oh, jangan lupa harus mulai mengikuti pelayanan di gereja. Iya, betul sekali tuh. Termasuk anak-anak harus sudah mulai melakukan pelayanan di gereja tentunya ya, Bu. Iya. Nah, boleh dong Ibu cerita sedikit saja mengenai bagaimana dulu Burut bisa mengikuti baptisan. Lalu mengapa Burut mempunyai satu kerinduan untuk dibaptiskan? Untuk apa? Supaya anak-anak kita ini juga mempunyai satu kerinduan yang sama seperti Burut. Oh iya anak-anak. Ibu mau cerita sedikit tentang waktu Ibu dibaptis. Ibu dibaptis pada usia yang ke sekitar 17 tahun. Ya, masih sudah muda ya. Iya, masih sekolah itu Ya. saya, Bu. Masih sekolah, kemudian Ibu Ruth mengikuti pelajaran karena sekolah mau dibaptiskan. Kemudian setelah pelajaran Alkitab selama 3 bulan, kalau enggak salah 4 bulan itu, Bu, Bu Ruth bertekad mempunyai komitmen harus dibaptiskan. Pada waktu itu Ibu Ruth dibaptiskan di Semarang karena Ibu Ruth waktu itu sekolahnya di Semarang di Gereja Baptis Citarum. Nah, Bu Ruth juga mempunyai kerinduan kalau sudah dibaptiskan, tentunya Ibu Ruth juga harus mempunyai komitmen bahwa hidupnya harus lebih baik dan dengan kesadaran sendiri meninggalkan kesan-kesan yang buruk di waktu Ibu Ruth belum dibaptiskan. Dan puji Tuhan, Ibu Ruth mulai mengikuti pelayanan di gereja, walau tidak pelayanan yang berat. Misalnya dalam hal yang kecil dulu, Ibu Ruth mengedarkan persembahan, kemudian rajin mengikuti sekolah minggu. Pada waktu itu belajar sekolah minggu, mendampingi guru sekolah minggu, dan banyak hal yang kita lakukan. Seperti itu, Bu Eri. Ya, tidak harus yang berat-berat ya, Bu. Iya, tentunya. Ya. Tapi satu hal, Bu Ruth, anak-anak itu juga perlu tahu, ya, apa perbedaan baptisan zaman Yohanes, perbedaan baptisan Yohanes dan baptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, mungkin saya akan sampaikan sedikit untuk anak-anak ya, Bu Ruth. Iya, silakan Ibu. Nah, kalau baptisan Yohanes itu hanya sebagai simbol, sebagai pernyataan iman saja bahwa kita itu bertobat dari kehidupan duniawi, Bu Ruth. Tetapi kalau baptisan Yesus Kristus itu dilakukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang itu merupakan satu pertanda kecuali pertobatan juga merupakan satu tanda pengakuan kita bahwa kita itu menerima Tuhan Yesus dan kita taat kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan sebagai Tuhan kita.
dan lagi dimulainya kehidupan yang baru sebagai orang percaya, begitu Bu Ruth. Oh, bagus sekali ya Bu Ya. ya. Nah, tentunya anak-anak juga tahu kan kenapa baptisan itu harus dilakukan untuk orang percaya. Jadi anak-anak kan sekarang sudah bisa tahu Bu Ruth. Iya. Ternyata setelah kita belajar, mereka mungkin secara khusus langsung berpikir, sudah mengerti, oh ternyata aku harus dibaptiskan karena aku sebagai orang yang percaya, seperti itu Bu Ruth. Mungkin setelah ini anak-anak akan menghubungi Bu Ruth untuk minta dibaptiskan Bu Ruth. Siap untuk menerima anak-anak ya Bu Ruth ya? Oh, siap sekali, dengan senang hati. Kalau anak-anak mempunyai komitmen ingin dibaptis, tentunya dengan senang hati Bu Ruth bisa mendaftarkan atau melalui gereja juga bisa. Bu Eri juga bisa. Ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan pertama Ibu Eri sudah menyampaikan siapa yang terbeban untuk dibaptiskan. Supaya bisa menghubungi yang tadi, Ibu Ruth bisa, Ibu Eri bisa, atau bahkan gereja. Nah, sekarang pasti kalian sudah semakin mantap untuk berkomitmen dibaptiskan. Ibu tunggu kabar dari anak-anak. Ya. Nah, tentunya setelah ini anak-anak akan menghubungi Ibu. Kita yakin dan percaya Tuhan akan membimbing mereka. Amin. Ya. Begitulah pelajaran kita hari ini. Anak-anak, kalau kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan mendengarkan percakapan, berbagai pengetahuan kita tentang apa itu dibaptiskan, sekarang mari kita bersama-sama mengucapkan ayat hafalan diambil dari Kisah Para Rasul 19, Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Ayo anak-anak semua buka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama ya Bu Eri. Dihitung 1 sampai 3 ya Bu. Oke. Mari. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Satu kali lagi. Kisah Para Rasul 19 ayat yang kelima. Mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 19 ayat yang kelima. Ya, kiranya pelajaran kita hari ini mengajarkan kita untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan kita kepada kita semuanya, dan selama ini serta mewujudkan ucapan syukur kita dengan cara anak-anak bisa berkomitmen menjadi milik Tuhan dan menyatakan iman kita melalui dibaptiskan, baptisan kudus. Nah, sampai ketemu anak-anak hari Minggu ke depan ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.